Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukra lillah, salatan wa salaman daiman ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap lapisan puja bertempo kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pada malam yang berbahagianya mentangga persinggah kesehatan kepada gedanya, sehingga kata tamu duduk pada tempat yang sangat mulianya. Selawat bermahkota salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian. Ta'zim wa ikraman yang Tuhan muliakan kepada Abi Rohani kita bersama beserta keluarga. Semoga lebih kesihatan Allah dapat gedidik gedanya, dan kepada seluruh dewan guru yang mana di dalam ranah suatu roda pendidikan tidak akan berjalannya roda pendidikan kalau tidak adanya ustaz ataupun guru. Dan selanjutnya kepada seluruh sidang talabah kabilah Aceh Utara bahagian barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagianya, dengan tidak terduga dan tak tersangka, rupanya aku telah terjadi adalah suatu buronan yang tiba-tiba harus ke panggungnya untuk menyampaikan nasihat secret 2. Apalah boleh buat, beras sudah jadi bulukan. Apalah boleh buat, saya ini adalah ingin menyampaikan suatu maklumat yang boleh tidak nanti apabila di dalam penyampaian Tuan tidak berkenaan, maka Tuan lagi maaf, karena sama-sama kita sama-sama dalam belajar tabut untuk memperbaiki apa mentang dan kekurangan. Namun pada beliau oleh kita mentang adalah memperingati akan harinya, bulannya kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam memperingati akan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah dibaca selawat. Hana dia belum mulut, dia belum yang lain. Namun penduk sesuatu apabila berkenaan dengan menyangkut dengan perihal yang berkaitan dengan kejadian itu lebih terasa. Maka kita yang baca selawat pada bulan kelahiran Nabi itu adalah suatu pukul sabuh tradisi dalam agama kag pegat, sehingga letak hadiah-hadiah yang berkaitan dengan masalah fadilah-fadilah baca selawat di dalam bulan Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun jino kita kaji selapis, kita kalian kutip akan isi selawat yang dia baca, mungkinnya adalah untuk berbagi. Salah satunya selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inan apabila getanya kalian getanya teliti, ada beberapa kajian ilmu yang menyangkut dengan masalah tauhid. Yang pertama adalah pada kalimat Allahumma salli. Makna terjemahannya, ya Allah Tuhan kami, beri rahmatkan oleh kamu ala Muhammad. Yang kedua, lafaz ala Muhammadin, beri rahmat oleh kamu di atasnya Muhammad. Beliau itu adalah sebagai anak Abdullah dan beliau sebagai utusan Allah, rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Sirro yaitu utusan Allah yang diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk melampirkan akan ayat-ayat suci kepada umat ini supaya mereka itu mengikuti akan ajaran agama Islam. Potra yang bisa terpetik daripada yaitu ungkapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yaitu Allah Maha Memberi.
Nabi katanya adalah seorang manusia yang menerima akan pemberian daripada Allah. Sama dengannya sebagai maklumat kepada katanya yang bahawa itu menjadi tauhid. Nabi itu, Nabi Muhammadnya adalah kan sebagai Tuhan. Nabi Muhammadnya kan sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menerima akan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Allah yang Maha memberi, maka Nabi katanya adalah orang yang menerima daripada nikmat dan rahmat Allah. Itu sebagai maklumat perbedaan dengan kejadian-kejadian yang telah terdahulu pada Nabi-Nabi awal. Seperti yaitu masa Nabi Musa. Masa Nabi Isa. Nabi Isa adalah anak daripada Siti Maryam. Nek Nabi Isa nanggenyan Hannah, kakek Nabi Isa yaitu Imran. Ya, Imran menikah dengan Hannah, maka lahirlah seorang perempuan yaitu Maryam. Maryam lahirlah seorang anak yang namanya yaitu Isa. Hannah punya seorang paman yang namanya yaitu bukan Nabi Zakaria. Zakaria punya seorang anak yang namanya yaitu Nabi Yahya. Putra yang dapat dikutip daripada kejadian sejarahnya Nabi Isa. Nabi Isa terlahir tanpa ayah. Nabi Isa terlahir tanpa ayah sama dengan putra. Berbeda kelahiran Nabi Isa dengan kelahiran manusia yang lain. Hampir semuanya manusia, mandu manusia lahir yaitu daripada perkawinan antara ayah dan seorang ibu. Tapi Nabi Isa hanya ayah. Yang kedua, Nabi Isa tidak berkahwin, tidak punya isteri, tidak punya anak. Nabi Isa hanya anak. Maka terhadap mereka itu kaum Nasrani mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Tritunggal, tiga menjadi satu. Tuhan ayah, Tuhan anak, dan Tuhan ibu. Maka di ketika Nabi katanya gangkalnya Allah sebagai Rasul, betul-betul Nabi katanya nasifat yaitu al-aradul basyariyah. Kenapa? Dia itu seorang manusia, utusan Allah, Rasulun minallahi yatlu sufa mutahharah. Allah Ta'ala memberi akan rahmatnya kepada yaitu seorang manusia yang titelnya Rasulun minallahi yatlu sufa mutahharah. Maka Allah Maha memberi, maka Nabi kita adalah seorang hamba Allah yang sebagai utusannya daripada menerima rahmat dan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebagai maklumat, tidak ada yaitu yang mengadakan Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan. Yang kedua, Nabi kita seorang manusia yang berkahwin sampai kepada ekor yang pegah yaitu lebih pada ekor. Itu menambahkan lagi yang bahawa Nabi kita betul-betul seorang al-aradu basyariyah. Nabi kita nana tujuh bo. Na permoh ke Nabi kita alian nayah ke Nabi kita nama ke Nabi kita. Betul-betul Nabi kita adalah betul-betul yaitu seorang manusia bukan Tuhan. Alih pada akhir daripada salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka kunci tanda kunci ba ajma'ina pada akhirnya itu bahawa kedua oleh ulama-ulama yaitu ajma'ina ba ujung putra. Tujuannya adalah karena mereka itu orang Syiah membeda-bedakan antara sahabat-sahabat. Mereka itu terlalu yaitu mengagungkan akan Ali sehingga hana dihargakan akan yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan Aisyah. Laknatullah alaihim. Yang idiknya kepada sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan Siti Aisyah. Maka kata wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Kan sebahagian ajma'ina mandum yaitu sahabat Nabi. Waktu Nabi meninggal dunia, gekebah sahabat 120 lebih derawa. Nyan madumna wa ala alihi wa sahbihi ajma'innya ban 120 lebih ronyan ruh dalam golongan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Itulah tanda kunci daripada salawat yang bahawa terhadap katanya marilah kita dalami bagaimana di sebalik daripada iaitu lafai salawat itu tersendiri. Hadirin sidang telabah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quranul Karim, Allah letak ulang-ulang kata-kata la'allakum tarji'un, la'allahum yarji'un.
Mudah-mudahan kamu itu kembali. Artinya apa? Allah selalu memanggil, merangkul akan orang-orang Islam ni, urung-urung yang kapasai, urung-urung yang kajauh daripada iaitu agama, urung-urung yang kajauh daripada Allah. Moga-moga mereka itu kembali lagi kepada iaitu tempat yang diharapkan oleh agama. Maka oleh agamanya selalu memberi harapan kepada kitanya. Agama selalu memberi harapan kepada kitanya supaya kitanya jangan berputus asa. Maka Allah nak ciptakan urang yang taat, nak ciptakan urang yang saleh, nak ciptakan iaitu urang yang fasik, ciptakan Allah urang yang cerdas, ciptakan Allah urang yang bodoh. Waktu kita kaji itu merupakan satu rahmat. Cara Allah untuk iaitu cara supaya Islamnya tersebar seluruh penjuru pelosok dunia. Karena urang yang caranya kebanyakan dia itu kadang-kadang itu bukan ya kuliah jauh-jauh. Tanpa walam iaitu kepada tempat kampung Roy ataupun urur yang caranya tidak ada yang hana bukan hang demung kelola masyarakat yang berdatih ikra, yang berdatih akan alif ba, yang berdatih akan Quran. Maka urur yang kadang-kadang hanja kita Arab, hanja kita Jawa, gesembut Quran, gesembut Jawa, gesembut kita masalah, gesembut iaitu akan bukan ikra. Ini merupakan adalah suatu hikmah yang sangat besar dengan adanya banyak orang-orang yang tidak bisa mengaji, yang hanya buat pegon. Karena agama ini merata, semuanya terisi akan ada orang yang mengajari dan orang yang belajar ilmu agama. Menasyid kepada getanyu yang tinggal di daerah orangnya, jangan adalah berkeluh kesah, baik sampai-sampai le getanyu kecewa. Ho karulungnya. Bagaimana keadaan dan semenaji agama selalu memberi harapan kepada kitanya. Marilah tingkatan belajar lagi. Tabulung kembali. Patah nak kekurangan berakan perbaiki. Karena wate mantang panjang. Selalu memberi harapan. Pakalagian supaya kitanya adalah bersemangat di dalam belajar. Maka bersungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh tabut orangnya. Dengan sungguh-sungguh tak belajar orangnya. Terhadap katanya mudah-mudahan adalah merumpuk doa daripada orang syik dan merumpuk doa daripada gure. Beda begili katanya kadang-kadang kiban. Doa orang syik sangat berharga bagi katanya. Salah satu doa orang syik, rida orang syik kepada katanya. Watai kekalan le orang syik senang, adem dada, pui dada. Lagi terpinah gunung ada ulek. Itulah salah satu doa yang sangat besar. Batik kekalan ketanya tahu daya tahu kampung bagi kalian iaitu aktivitas ketanya kabeda dengan berekam kadang-kadang sibuk dengan ata-ata yang hanagot. Sibuk dengan tambahan tawik kena tawik kedih. Tetapi batik kekalan di kalagu dia sudah ada perubahan. Nyan adalah jempolan daripada orang syaitan. Maka arti yang senang itulah rida. Rida kedua orang tua. Itulah yang sangat diharapkan. Hana mecih orang si ketanya gam doa kekeli melaki ketanya bumalim berjut. Hana mecih tapi buat ketanya nyan. Tingkah laku yang terkembangkan di dalam sehari-hari di rumah dan di masyarakat. Di kalangan dia orang si ketanya senang hati itulah rida daripada orang si ketanya. Rida orang si. Maka ketanya juga Allah rida kepada ketanya. Maka yang bambanta berat gelas gelas dua gelas le pertahankan buat dadum nalai endam kadang bat tanggap lek tanya urang syik dah le urang biasa urang ahli urang NU urang EU sebagai alam urang biasa ai ahli urang pedagang lain endam manggap ai ahli urang basai urang hendak sembahyang ber tema tanya Allah dikudika menghendakinya tiada orang yang bisa menegah. Berapa banyak lahirnya ulama-ulama pada sulbi-sulbi kafir. Pada menala iaitu urung-urung jika ulama jika saleh. Lahir dalam zuriat-zuriat kafir. Abu Lahab kafir, anak Zarrah menjadi saleh. Abu Jahal kafir, anak Ikramah menjadi sahabat besar, sahabat azam, sahabat rayu. Khalid bin Walid, Khalid merupakan panglima perang. Walid merupakan tera urung ke yang hana terima akan dakwah Nabi tapi anaknya menjadi seorang pejuang agama Islam. Itu sebuah tanda
Kalau urang Tuhan katanya, urang si katanya, sekan urang taat, urang pasir. Tapi jangan bersemangat. Allah pasti apabila katanya bersungguh-sungguh akan ada jalan kepada katanya sehingga mendapatkan yaitu ilmu, mendapatkan apa yang kita harapkan untuk nyawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya ini yang dapat untuk sampaikan, lebih dan kurang itu maaf. Hadinallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.